Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-94, yaitu beriman kepada qadar bagian 1. Pengertian qada dan qadar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata tentang qada dan qadar. Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara kedua istilah tersebut. Sebagian mengatakan bahwa qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman azali atau zaman yang tak ada awalnya. Sedangkan qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadi. Beliau kemudian menegaskan pendapat yang dianggap rajih atau unggul atau kuat adalah bahwa kedua istilah tersebut bila dikumpulkan qada qadar maka mempunyai makna berbeda. Tapi bila dipisahkan antara satu dengan yang lain maka mempunyai makna yang sama. Dalil-dalil wajibnya beriman kepada qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman, di mana tidaklah sempurna dan sah iman seseorang kecuali beriman pada perkara ini. Ibnu Abbas pernah berkata, qadar adalah nizam atau aturan tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka tauhidnya sempurna. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mendustakan qadar, maka pendustaannya itu merusakkan tauhidnya. Majmu' Fatwa Syekh Al-Islam. Oleh karena itu, iman kepada qada dan qadar ini merupakan fardhah dan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim dan mukmin. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis berikut. Dalil-dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah. Dalil-dalil as-sunnah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih, dan engkau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Wa'lam annal ummata law ajtama'at ala ay yanfa'uka bisai'i lam yanfa'uka illa bisai'i qad katabahu lahu lak wa in ajtama'u ala ay yadurruka bisai'i lam yadurruka illa bisai'in qad katabahu lahu alaik. Rufi'at al-aqlam wa jaffati suhuf. Dan ketahuilah jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Rukun-rukun iman pada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar berarti mengimani rukun-rukunnya. Rukun-rukun ini ibarat satuan-satuan anak tangga yang harus dinaiki oleh setiap mukmin. Dan tidak akan pernah seorang mukmin mencapai tangga kesempurnaan iman terhadap qadar kecuali harus meniti satuan anak tangga tersebut. Iman terhadap qada dan qadar memiliki 4 rukun sebagai berikut. Pertama, ilmu Allah Ta'ala. Al-ilmu. Beriman kepada qada dan qadar berarti harus beriman pada ilmu Allah yang merupakan deretan sifat-sifatnya sejak azali. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dia juga mengetahui kondisi dan
hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang, oleh karena ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Hal ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul ummaru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya. Akan kamu ketahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak. Kedua, penulisan takdir Alkitabah. Di sini mukmin harus beriman kepada Allah Ta'ala menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi di Lauhul Mahfuz, buku catatan yang dijaga. Tidak ada satu apapun yang terlupakan olehnya. Perhatikan beberapa ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasirul likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid. Ketiga, masyiatul, kehendak Allah dan kudrat, kekuasaan Allah. Seorang mukmin yang telah mengimani qada dan qadar harus mengimani masyiah atau kehendak. Kehendak Allah dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaiknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan dia tidak mampu, melainkan karena dia tidak menghendakinya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Fatir. Adapun dalil-dalil tentang masyiatul sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran, di antaranya berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasa'una illa ayyasa Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir. Keempat, penciptaannya, Al-Khalaqu. Ketika beriman terhadap qada dan qadar, seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada khalik selainnya, dan tidak ada Rabb semesta alam ini selain Dia. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar. Inilah 4 rukun beriman kepada qada dan qadar yang harus diyakini setiap muslim. Maka apabila salah satu di antara 4 ini diabaikan atau didustakan, niscaya ia tidak akan pernah sampai kepada gerbang keimanan yang sesungguhnya. Sebab mendustakan satu di antara 4 rukun tersebut berarti merusak bangunan iman terhadap qada dan qadar. Dan ketika bangunan iman terhadap qadar rusak, maka akan menimbulkan pula kerusakan pada bangunan tauhid itu sendiri. Itulah tadi teman-teman semuanya materi ke-94, yaitu beriman kepada qadar bagian 1. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.